Munculnya reaksi mengejutkan, ada kerusuhan besar, bahkan penjarahan. Ini akibat peristiwa yang beraroma rasis di Minneapolis. Lalu banyak dari kita nih jadi ikut-ikutan nih mengecap tindakan rasis yang terjadi di sana. Agak aneh ya. Kok jadi kita yang lebih galak gitu rasanya. Oh ini gara-gara si Paman Trump sih. Dia udah mau mulai hal-hal rasis sebelumnya. Oh karena warna kulit nih yang terlalu lama mengalami diskriminasi, akhirnya mereka melawan. Wah, kita tuh sepertinya punya opini sendiri, penilaian sendiri untuk masalah yang terjadi di Amerika Serikat. Tapi kita harus tahu bahwa sadar atau tidak sadar, kamu itu rasis. Hah? Bener gak sih? Iya, kamu itu rasis. Masa sih saya rasis? Nanti kalau kamu menikah ya, jangan menikah sama suku ini. Dia itu ya suka foya-foya, nggak mau kerja, nampang doang. Suku B, malas. Oh, jangan suku C, dia itu kuno, kolot. Bayangkan saja kita sudah menanamkan benih-benih rasis ini udah lama sekali. Setiap generasi ke generasi dicekoki, ditanamkan hal-hal rasis. Pengertian rasis adalah pandangan terhadap ideologi atau paham yang dianut oleh masyarakat yang menolak atau tidak suka pada suatu golongan masyarakat tertentu. Ya ini biasanya sih berdasarkan ras, derajat, atau lain sebagainya. Kita tuh ya kenyataannya tuh lebih mudah menangkap informasi yang buruk tentang orang-orang di luar kelompok kita sendiri. Akhirnya, segala informasi yang buruk yang masuk di dalam kepala kita itu menjadi efek psikologis yang kuat sehingga membuat kesan yang tertanam di bawah sadar kita nih, akhirnya kita membentuk kecurigaan-kecurigaan terhadap kelompok-kelompok lain di luar kelompok kita. Tuh kan, orang itu lagi yang bikin masalah. Tuh kan, suku A itu lagi kan, udah dari dulu gue bilang, gue males banget kerja sama suku A itu. Mereka lagi. Ya ampun, ini masalahnya cuma satu orang. Ini oknum doang. Tapi seolah-olah suku A ini bermasalah semuanya. What happened? Ini yang terjadi. Yang lebih herannya lagi, yang lebih ironinya lagi, ternyata rasisme itu masuk dalam dunia gereja. Kamu ya, jangan ibadah di gereja A itu ya. Itu kurang rohani, nggak ada bahasa rohnya. Jangan. Kamu ya, papi mami udah bilang, jangan melayani di gereja B. Itu gerejanya berisik, bingar. Nanti kalau Roh Kudus ngomong nggak kedengeran, karena Roh Kudus itu lembut, dia berbisik. Hal yang perlu kita pahami dalam video kali ini, bahwa hanya satu ras di dunia ini, yaitu ras manusia. Firman Tuhan berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa loh. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Memandang muka, stop memandang muka. Jangan lihat warna kulit, suku, etnis, mata sipit, mata lebar, atau rambutnya yang keribu, atau yang lurus. No, stop. Gimana sih caranya? Penerimaan kita. Sikap penerimaan yang membuat kita itu dengan rendah hati melihat semua orang, semua etnis, memiliki kesempatan yang sama. Artinya ya, kita harus membuka diri dengan jujur bahwa semua manusia ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Nah, yang kedua adalah peranan kita. Apapun yang kita ucapkan atau ajarkan, tindakan yang kita lakukan, ini pasti ya akan melekat dalam pikiran kita. Semua informasi yang masuk itu dalam pikiran kita. Nah, kalau saja betapa mengerikan sekali kalau kita memasukkan informasi mengenai rasis nih kepada anak kita, teman kita, keluarga kita, kita sudah membuat rantai kebencian yang nggak pernah putus. Mengerikan sekali. Penularan paham rasis ini sangat berbahaya. Ini lebih dari penyebaran virus corona sih menurut saya. Virus corona kan bisa aja kita cut atau ada pencegahannya. Tapi ini mengerikan sekali. Nggak pernah putus. Nah, oleh karena itu yang paling mudah untuk memutuskan mata rantai paham rasis di dunia ini mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita untuk tidak rasis terhadap orang lain.
Rasanya kita nggak mau lah ya, sebagai orang tua itu ngebentuk anak kita hidup dalam kebencian terus-menerus tahun demi tahun, kesempatan demi kesempatan. Jangan ciptakan generasi pembenci. Stop rasis, stop penyebarannya. Tuhan memberkati.